Yang paling besar dan paling muda ya itu reaktor RSG GA Siwabesi di Serpong. Ini bahkan terbesar di Asia Tenggara ya. Memang khusus untuk reaktor yang ada di Serpong ya, reaktor Ya, GA secara bertahap Siwabesi. sebenarnya prinsipnya kita secara bertahap kita mulai dari yang paling besar, yang paling bisa memberikan impact secara nasional. Jadi revitalisasi yang utama adalah kita ingin revitalize impact. Impact-nya ingin kita kuatkan. Reaktor itu peran secara nasionalnya ingin kita kuatkan. Jadi target pertama ini di 3 tahun kita lihat semoga kemapanan di 3 tahun ini suplai bahan bakar sudah bisa pulih kembali, reaktornya optimal, bisa memproduksi radioisotop bagi kepentingan nasional. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Kembali lagi di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Masih bersama dengan Pak Topan di sini, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai reaktor nuklir yang ada di Indonesia. Pak Topan, saat ini Indonesia telah lama mempunyai reaktor riset. Ada 3 ya Pak ya. Bagaimana pemanfaatan reaktor riset selama ini? Ya, terima kasih Mbak. Ya, sejak lama ya, sebelum tahun 60-an malah kita sudah punya reaktor riset Triga dari Amerika. Dari namanya reaktor ini digunakan untuk kita ingin merevitalize impact dari RSG gas terhadap kepentingan nasional. Aspek ini yang dimanfaatkan untuk ketiga reaktor kita. Jadi reaktor kita punya di Bandung, di Jogja karena dekat dengan Poltek Nuklir BRIN, sebelumnya juga di Batan, maka fungsi edukasinya lebih kuat. Tapi jangan lupa juga yang di Bandung itu pun bersebelahan dengan ITB, sehingga riset-riset teman ITB juga banyak dilakukan di Bandung meskipun tidak seintensif Poltek Nuklir ya, karena namanya juga Poltek Nuklir lebih intensif. Jadi edukasi ini lebih kuat. Yang paling besar dan paling muda ya itu reaktor RSG GA Siwabesi di Serpong. Ini bahkan terbesar di Asia Tenggara ya, 30 megawatt thermal. Ini juga sama digunakan untuk produksi radioisotop ya, baik komersial maupun non komersial. Riset teman-teman produksi radioisotop, ada juga untuk keperluan iradiasi lainnya, keperluan riset material, riset tentang fisika reaktor, dan secara bersamaan juga edukasi. Karena kunjungan mahasiswa, kita mengedukasi mahasiswa tentang reaktor nuklir itu banyak sekali di ketiga reaktor ini Mbak. Jadi kurang lebih itu ada aspek produksi radioisotopnya, edukasinya, dan risetnya juga. Oh seperti itu ya Pak ya. Lalu apakah pemanfaatan reaktor riset ini juga melibatkan generasi muda? Pertama, orang-orang yang ada di reaktornya sekarang ada generasi muda nih, generasi baru ya. Jadi yang di reaktornya sendiri sekarang banyak anak muda. Lalu yang datangnya banyak dari kalangan mahasiswa ya. Mahasiswa bisa datang, jadi banyak yang tertarik dengan apa sih reaktor nuklir. Nah, kita membuka diri untuk menginformasikan, istilahnya seeing is believing ya Mbak. Mereka lihat langsung, oh reaktor tuh kayak begitu. Umumnya sih reaksi mereka, oh ternyata cuma begitu. Karena kan orang kadang berpikirnya reaktor nuklir tuh kayak gimana gitu. Artinya terlalu sesuatu yang kayaknya gak mungkin deh saya deket dengan reaktor nuklir. Ya, di beberapa reaktor termasuk di Bandung, semua kan tipenya pool type ya. Jadi kayak kolam renang lalu di bawahnya ada reaktor gitu Pak. Jadi si mahasiswa itu kadang bisa lihat langsung ya teras reaktornya itu ada di mana. Jadi banyak melibatkan kawan muda. Bahkan dulu kita menginisiasi komunitas muda nuklir Pak. Jadi kita nggak lagi ngajak di antara mereka. Jadi target pertama ini di 3 tahun kita lihat semoga kemapanan di 3 tahun ini suplai bahan bakar sudah bisa pulih kembali, reaktornya optimal, bisa memproduksi radioisotop bagi kepentingan nasional. Untuk reaktor riset ini sudah berdiri sejak tahun 60-an Pak. Untuk kondisinya sekarang ini bagaimana ketiga reaktor riset kita? Ya, pertama yang paling tua itu ada di Bandung ya Mbak. Dulu diresmikan
pertama oleh Pak Karno, ya. Lalu kita punya pengalaman tadi mengupgrade, dinaikin jadi 2 mega. Ya. Nah, yang awalnya 250 kilo itu dipindah ke Jogja. Jadi yang paling tua di Bandung, yang baru di Jogja. Nah, di Jogja itu bahkan bikin sendiri ya Mbak. Tadi namanya kan Kartini. Kartini sebenarnya di satu sisi ibu kita Kartini, ya. Tetapi yang lebih mengapa dinamai Kartini itu karena dia singkatan Karya Teknisi Indonesia. Jadi dibikin oleh teman-teman para teknisi senior kita di Batan saat itu. Nah, dengan usia yang sudah lama ya, sejak 60-an, tentunya memang mengalami secara teknologi aging ya, penuaan, karena bahan-bahan terutama yang dekat dengan teras reaktornya itu selalu dihantam oleh neutron, mengalami penuaan. Nah, kita mengaktifkan aging management. Di Bandung bahkan kita sempat melakukan perbaikan ya, mengganti bejananya sudah diganti oleh teman-teman Bandung, dan itu jadi pengalaman tersendiri. Tapi dengan berjalannya waktu sekarang juga perlu perbaikan-perbaikan ya. Begitupun juga yang ada di Jogja, dia dari Bandung dibawa dengan pengungkungnya, dengan bejananya. Ya, secara teknologi material-material itu tentu menjadi aus dan lain sebagainya. Tapi dari sisi BRIN sebagai lembaga penelitian, ini menjadi tema riset tersendiri, Mbak. Mengetahui sejauh mana sih dampak penuaannya, lalu mitigasinya seperti apa. Yang lebih mudah RSG. Nah, kalau RSG ini boleh dibilang masih seger lah ya. Terakhir kita kedatangan misi dari IAEA. Kita meminta IAEA, yuk datang ke reaktor riset kita, coba cek integritasnya seperti apa. Nah, memang untuk 2 reaktor yang tadi saya sebutkan, diketemukan ada beberapa yang perlu menjadi perhatian ya. Penuaan itu udah mulai tampak, mulai kelihatan, perlu ada perbaikan. Nah, di RSG reaktor COBC ini, reaktor serbaguna COBC ini, secara integritas materialnya masih oke nih, integritas materialnya masih oke lah, masih solid lah ya, karena itu baru 87 ya. Jadi lebih muda dari saya ya reaktornya. Jadi masih oke, Mbak. Oh, baik. Iya. Namun saya dengar mengenai revitalisasi reaktor itu untuk ketiga reaktor ini atau hanya salah satu reaktor saja? Ya. Kembali tadi sebelumnya saya bilang masih oke, tetapi kita tentu di BRIN ini melakukan evaluasi ya, dan akhirnya kita memilih menyimpulkan semua berjalan dengan fungsi tadi riset dan lain sebagainya, edukasi, tetapi untuk fasilitas nasional segede reaktor riset kita menyadari perannya kurang. Jadi kalau fasilitas riset nasional yang murah mungkin oke lah dengan fungsi. Tapi ini kan reaktor riset terutama GIA-COBC ini gede sekali. Terbesar di Asia Tenggara. Tadi secara kekuatan strukturnya, bahannya sendiri kuat. Tetapi ada bagian lainnya, instrumentasi dan kendali misalnya, yang perlu diperbaiki, yang perlu diupdate atau perlu strategi-strategi mitigasi efek dari aging tadi. Apalagi juga efek karena instrumentasi dan kendali kan perubahannya lumayan cepat ya. Dulu di analog, sekarang sudah musim digital. Barang yang dulu dibikin dari barang tersebut komponennya, sekarang mau beli udah nggak ada yang jual. Nah, hal-hal seperti itu yang sekarang jadi kendala dan perlu ditingkatkan. Oh, jadi memang khusus untuk reaktor yang ada di Serpong ya, reaktor ya, secara bertahap sebenarnya prinsipnya kita secara bertahap, kita mulai dari yang paling besar, yang paling bisa memberikan impact secara nasional. Baik, untuk revitalisasi reaktor itu sendiri artinya apa, Pak? Ya, revitalisasi ya menjadikan reaktor ini vital kembali. Vital terutama dari ujungnya yang kita kunci adalah impact, manfaat. Karena tadi kita melihat, RSG gas dipakai untuk iradiasi topas, sudah jalan. Dipakai riset material, sudah jalan. Mahasiswa datang untuk edukasi, sudah jalan. Tapi kan kita
tidak cukup lah ya. Kita istilah apa? Enough is not good enough ya. Cukup itu kadang nggak cukup. Kita ingin lebih. Dan kita akhirnya bahkan melihat data-data secara nasional dari Kemenkes meminta dan menampakkan data 90-an% radioisotop kita itu datang dari luar. Oh gitu. Jadi revitalisasi yang utama adalah kita ingin revitalize impact. Impactnya ingin kita kuatkan. Reaktor itu peran secara nasionalnya ingin kita kuatkan. Nah karena kita ingin impact yang bagus tersebut, maka akhirnya masuk juga ke revitalisasi secara teknis. Teknisnya perlu direvitalisasi. Nah ini mungkin nanti ya jadi panjang. Teknisnya dari mana? Sebenarnya revitalisasinya dari ujung ke ujung ya Mbak. Tapi targetnya tadi kita awali dengan revitalize impact. Jadi kalau ditanya sekarang sebenarnya agak kita coba mempunyai data-data untuk memotivasi kita misalnya. Kok bisa ya 96 radioisotop itu datang dari reaktor yang ada di belahan dunia yang lain, datang dari Eropa. Padahal kita punya reaktor yang besar. Nah ini yang jadi revitalize impact. Dan ini saya tekankan ini karena kayaknya secara semangat itu yang perlu dikedepankan dulu ya. Artinya supaya nanti masalah teknis itu kita tidak tenggelam dalam teknis, lupa ide besarnya sebenarnya ingin apa. Jadi revitalize secara prinsip pertama sebelum yang teknis ya Mbak. Kita ingin merevitalize impact dari RSG gas terhadap kepentingan nasional. Itu secara filosofi ya Mbak sebelum teknisnya. Teknis. Oh, jadi dimaksimalkan ya pemanfaatan dari reaktor tersebut. Baik, untuk proses revitalisasinya ini butuh berapa lama dan bagaimana prosesnya? Ya. Nah, sekarang berapa lama maka akhirnya masuk ke teknis ya Mbak. Teknisnya karena misalnya sekarang kita ingin reaktor ini memproduksi radioisotop. Maka ada beberapa hal yang perlu kita revitalisasi secara teknis ya. Pertama mulai dari suplai bahan bakar kita. Ini satu hal positif lain dan mungkin kalau kembali ke pertanyaan Harteknas ini tadi ya sebenarnya Indonesia itu pernah bisa bikin bahan bakar nuklir sendiri. Bahan bakar untuk RSG itu kita bikin sendiri. Fasilitasnya ada di komplek komplek BJ Habibie sekarang ya, KST BJ Habibie di Puspitek ini. Itu sudah ada. Tapi kembali fasilitas bikin itu pun mengalami aging, penuaan. Alatnya penuaan dan yang lebih riskan lagi orangnya juga penuaan. Artinya orang yang dulu mengerjakan itu secara hands on itu sudah pada pensiun. Masih ada beberapa yang sisa. Nah, ini yang kita revitalize. Kita revitalisasi dulu pabrikasi bahan bakarnya karena reaktor tentu nggak bisa ngapa-ngapain tanpa bahan bakar. Jadi mulai dari bahan bakarnya kita coba revitalisasi, lalu juga reaktornya sendiri. Tadi ada beberapa hal yang perlu kita revitalisasi, sistem instrumentasinya perlu kita revitalisasi dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya produksi radioisotop. Untuk produksi radioisotopnya kita punya gedung 10, ini juga objek dari revitalisasi secara khusus ya. Agar bisa produksi radioisotop secara masif ya. Nanti terkait bahan bakar, nanti bahan bakar setelah dari reaktor kan harus disimpan bahan bakar bekasnya. Nah, fasilitas penyimpanan bahan bakar bekas itu pun bagian dari revitalisasi. Jadi objeknya banyak, perlu berapa tahun? Nah, ini kita target pertama BRIN kali ini kita coba dalam skema platform kolaborasi, setidaknya kita coba di 3 tahun pertama ini beberapa peran tadi diharapkan sudah bisa mulai tumbuh. Jadi perannya sudah mulai tumbuh meskipun belum optimal, tapi 3 tahun ini seakan-akan target kita punya quick win bahwa RSG Gas itu berperan bagi nasional. Ya. Jadi target pertama ini di 3 tahun kita lihat semoga kemapanan di 3 tahun ini suplai bahan bakar sudah bisa pulih kembali, reaktornya optimal, bisa memproduksi radioisotop bagi kepentingan nasional. Jadi itu Mbak. Target kita buat segmentasi ya agar semuanya terukur dan terencana baik ke depannya. Kita lihat 3 tahun ini kalau semuanya oke, kita coba tingkatkan lagi.
Oh, jadi dibuat per tahap gitu ya Pak. Iya. Tahap pertama ini 3 tahun ke 3 tahun depan. kita. Baik, untuk tadi yang Pak Topan ceritakan mengenai SDM-nya yang Ya. juga mengalami aging, Ya. itu bagaimana cara mengatasinya untuk ke SDM riset yang sekarang masih muda-muda ini? Siap. Ya. Di BRIN sebenarnya kita tahu ya, salah satu yang program besar adalah penyiapan SDM. Kita punya deputi sendiri, deputi SDMI ya, sumber daya manusia IPTEK. Ya, maka kita kuatkan yang sudah ada sambil kita coba menyerap terus dari luar untuk masuk ke BRIN tanpa harus organik menjadi BRIN ya Mbak. Dia bisa sebagai research assistant, yang sudah doktor bisa menjadi postdoc, bisa menjadi visiting researcher, bahkan bisa visiting profesor dalam kegiatan saat ini. Jadi bahkan Deputi SDMI ya bekerjasama dengan ORTN tentunya sedang merancang program percepatan agar seiring dengan proyek revitalisasi SDM-nya ini yang muda udah mulai masuk. Jadi melapis yang senior, alhamdulillah yang seniornya masih ada, ya. Tapi kita harus segera melakukan transisi Transfer ilmu lah ya. transfer ilmu, kemampuan dari yang senior kepada yang junior. Yang junior yang ada di internal dengan melakukan tadi studi lapangan ya. Dan juga yang dari luar masuk ke BRIN. Ini bahkan boleh dibilang ini salah satu aspek yang diprioritaskan saat ini di dalam proyek revitalisasi ini, yaitu penyiapan SDM ke depannya ya, begitu. Ya, selain tantangan SDM gap ini, apakah ada tantangan lain Pak dalam program revitalisasi reaktor ini? Ya, pertama tentu secara teknis memang ini bukan hal yang sederhana ya. Kita ingin memperbaiki fasilitas fabrikasi bahan bakar. Ini juga bukan hal yang sederhana karena kita perlu banyak hal ya. Secara umum tantangan-tantangan ini ya dicoba diatasi oleh BRIN dengan prinsip kita harus punya kolaborator yang berpengalaman. Jadi banyak tantangannya, tantangan teknis tadi, bagaimana merevitalisasi fabrikasi bahan bakar, bagaimana merevitalisasi sistem instrumentasi reaktor nuklir kita, bagaimana kita merevitalisasi kembali fasilitas proses produksi radioisotop. Secara teknis bagi kita itu pengalaman yang juga baru karena tidak banyak orang-orang yang dulu membangun fasilitas itu sekarang masih ada. Jadi tantangan pertama tentunya selain SDM memang secara teknis ini perlu kemampuan yang tinggi. Mitigasinya, solusinya seperti apa? Ya kita tadi kerjasama dengan pihak yang sudah berpengalaman. Ya, dalam hal ini ada pihak yang sudah kita coba komunikasikan untuk bekerja sama. Itu secara teknis ya tantangan-tantangan lain. Tantangan lainnya tentu semoga ya, ini apa yang menjadi kebijakan sekarang bisa berjalan dengan berjalannya waktu ya Mbak. Mungkin kita sama-sama tahu lah ya, dinamika di negeri ini banyak perubahan. Kalau kebijakannya berubah lagi ya tentu yang direncanakan tadi di tahap awal kita coba 3 tahun ini mungkin bisa bubar juga. Ini mungkin lebih abstrak ya, tetapi tadi public planning ya itu kan pakai uang publik juga lah ya. APBN ini perlu keberlanjutan program ini perlu kita maintain, itu lebih luasnya. Tantangan selain itu ada tantangan apa lagi nih Pak? Oke, tadi tantangan teknis, selain teknis ada non teknis. Nah ya, secara non teknis misalnya fasilitas yang tadi kita sebutkan, fasilitas fabrikasi bahan bakar, juga gedung 10 untuk pengolahan proses radioisotop secara komersial, artinya secara masif. Saat ini kan posisinya bukan milik BRIN, nah ya, sehingga ada peralihan non teknis yang juga perlu dikerjakan. Nah, terkait gedung 10 juga karena fasilitas itu sudah lama tidak digunakan Mbak ya, dan jadi sekarang BRIN punya program, kita besarkan program sebenarnya bagian dari revitalisasi, tapi karena dia penting dan harus ada di awal,
yaitu dekontaminasi gedung 10, Mbak. Jadi di situ ada sisa-sisa proses sebelumnya bahan radioaktif di dalam, maka kita akan coba dekontaminasi agar gedung 10 bisa untuk digunakan. Ini tentu perlu waktu. Kemarin kita bicara dengan kolega internasional kita, perlu waktu. Kita punya beberapa diskusi dengan kolega internasional kita. Ya, kalau boleh saya buka dari lembaga tadi kan mitigasinya kita harus punya kolega yang pengalaman, Mbak. Nah, kita komunikasi dengan pihak Korea, khususnya KRI. Ya. Nah, gedung 10 kita mau mitigasi kerjasama dengan mereka. Itu satu, lalu juga kita mitigasi rencana tadi agar tercapai dalam 3 tahun gimana caranya nih? Karena targetnya 3 tahun ini impact harus kerasa. Maka ada solusi-solusi. Ketika gedung 10 sambil jalan, maka ada solusi bagaimana kita bisa menghasilkan produk secara komersil ya sambil menunggu gedung 10 aktif. Maka ada beberapa, misalnya sekarang ada pihak-pihak dari luar negeri, Jepang gitu, Mbak. Mereka ingin mengiradiasi untuk produksi radioisotop. Nah, itu bisa kita terima di reaktor RSG Shiwabesi. Itu target mungkin terdekat paralel dengan gedung 10. Kita ingin ada 2 pihak komersial dari Jepang. Mereka biasa memproduksi radioisotop, tapi sekarang Jepang menutup reaktor riset mereka. Jadi ini peluang bagi kita. Semoga kita bisa konsisten mengiradiasi dengan hasil yang bagus. Itu bisa jadi poin lain yang masuk dalam tantangan, yaitu trust dari pihak bisnis komersial. Ini yang kita mau coba bangun, karena kadang orang riset kan angin-anginan ya, namanya riset kadang pekan ini lagi oke, tapi pekan depan tidak konsisten. Nah, ini konsistensi produksi radiasi di RSG ingin kita coba perkuat untuk menggait salah satu kolega komersial dari Jepang yang sudah mengontak kita itu. Iya, saya yakin ya dengan program dekontaminasi dan revitalisasi ini, siapa tahu nanti bisa Indonesia mengekspor radiofarmaka ya Pak ya, dan radioisotop keluar gitu ya. Betul. Oke, Pak Topan, karena kita sudah ngobrol panjang ya, kita jeda dulu sejenak. Di segmen berikut kita akan membahas mengenai riset reaktor nuklir yang dilakukan Pak Topan beserta timnya. Kawan Brin, jangan kemana-mana ya, tetap di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset.